All right. Hello, everyone. Good evening, Francis. Hello, hello, hello. Good evening. Hello, Yeah, bro. hello bro. Good Hey, evening. so happy to see you guys again for today, Francis. And I'm really excited to start the class, everyone. I'm so sorry for starting a bit late because I have just closed my previous class. So, but don't worry, later I'll give you the additional time again, Francis. Yeah. So, well, everyone, welcome back again to the class. And right now, we would like to open the class first. Let's open the class today by praying together. Praying begin. Hi, bro. All right, finish. Thank you so much, Francis. Hi. Maaf ya, barusan berdoa makanya nggak dijawab sis. All right. So, well, everyone, how's life going on today, Francis? Are you guys doing well? Yeah, I'm doing well. Okay, thank you so much, everyone, and I'm happy to hear that. Well, really? Mungkin apa maaf nih, banyak yang sedang ini apa ya, Branches? Takbiran ya, teman-teman ya. Makanya it's only 18 by the way, including me, but it's fine. We can still run the class for today. First of all, I would like to inform you something, Branches, because yeah, to be honest, as an English tutor of the speaking partner, this week I handle three classes. Jadi saya menghandle tiga kelas, start from 7 until 10 with you all. And the next one, parenthesis, because I have already informed and got the confirmation from the members on the 7 at the 7 and wait, 8, yeah, 8 p.m. class. Then I decided that we are going to have an off day tomorrow. So the things that I need to confirm and inform to you all, tomorrow we're going to have an off day, Francis. Jadi besok kita libur, teman-teman. And I would like to reschedule the meeting on Saturday. So tomorrow we're going to have an off day and we start again on Thursday until Saturday, Francis. So that's ya everyone. Jadi kita nanti mulainya di hari Kamis lagi dan sampai hari Sabtu untuk minggu ini. Tapi untuk minggu depan semoga nanti nggak ada halangan. Kita Senin sampai Jumat seperti itu branches. Okay, so well that's all everyone the information. That's all the class. Oh no, that's all the class ya teman-teman. Masa udah dibuka udah mau diakhirin ya branches. So we would like to continue the lesson, everyone. Kita bakalan lanjutin untuk materinya dan di pertemuan kedua hari ini we have a reading passage. Kita ada teks untuk kita pahami dan kita baca bersama-sama dan nanti akan ada sesi diskusi juga ya, teman-teman on the breakout room. So here is the materials. International Workers' Day. Apa tuh, Francis? International Workers' Day. Hari? Hari Buruh Internasional. Ya, Hari Buruh Internasional ya, teman-teman ya. So, well, here today we are going to talk about the International Workers' Day. Later, we are going to practice our reading skill while reading the text and understanding the text dan juga memahami teksnya. Here is we jump into the following slide directly ya. Kita bahas dulu di sini Francis ada beberapa kosakata nih teman-teman dan juga collocation. Okay, number one, to organize and work together to achieve a goal. Kira-kira untuk mengatur dan juga bekerja sama mendapatkan atau mencapai sebuah mimpi atau tujuan, Francis. So how do we call it? Kalau di sini ada redundancy pay, a pension, to go on strike, a trade union, solidarity, sick pay, a wage, and to campaign. What is that? To go on strike. To go on strike. Keep your answer ya, nanti kita cek ya.
So the money you receive when you are ill and unable to go to work. Uang yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman sakit dan tidak bisa berangkat bekerja. Sick pay. Sick pay. So then number 3, the money you receive when you lost your job because you are not needed anymore. Redundancy pay. Redundancy pay. Okay, so let's see again. So well, number 4, support for an agreement with other people. Solidarity. Okay, so just keep your answer first. Then number 5, to refuse to work as a way of protesting about pay or working condition. To campaign. To campaign. Okay, so then number 6, an organizations of workers that protects workers' right. Sebuah organisasi pekerja yang menjaga atau yang melindungi hak pekerja, teman-teman. Trade union. Pardon? A trade union. Banyak yang jawab trade union. Okay, then number 7, a particular amount of money that is paid to a worker per hour, week, or month. Weeks. Okay, it should be pronounced a wage. 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 Okay. So then number Wage. 8, an amount of money that is paid to a person by the government after they have reached the age when people stop working. Pension. A pension. So let's see on the next slide. Here is the truth. Oh, sorry. So number 1, Francis, no one here. Jadi teman-teman, number 1, to organize and work together here, Francis ya. Jadi untuk di sini work together and achieve a goal. So it means it's a part of, it should be to campaign, teman-teman, and support for with other agreement. Tadi benar. Number 2 itu benar, sick pay. Number 3 is what is that? A redundancy pay. Do you know what redundancy pay means? Uang pesangon. No. Jadi redundancy pay means uang pesangon. Okay, number 4, support for an agreement with other people, which means solidarity. So refuse to work as a way protesting. Nah, sometimes it's go on strike, it could be, karena go on strike itu artinya juga ini sebenarnya teman-teman, mogok kerja teman-teman ya. Jadi number 1 itu adalah campaign. Kalau yang nomor satunya, number 1-nya itu adalah ya campaign-nya dari nomor 1, branches. Nah ini baru go on strike-nya ada di sini teman-teman. Oke, jadi mengkampanyekan itu adalah nomor 1. Dan kemudian number 5 di sini adalah to go on strike. To go on strike itu artinya adalah mogok kerja teman-teman. Kayak gitu ya. So then the next one, an organization of workers that protects workers' right, which means a trade union atau serikat dagang, teman-teman. Kemudian di sini ada a particular amount of money that is paid to worker per hour, itu adalah wage atau gaji, upah, teman-teman ya. Dan yang terakhir, an amount of money that is paid to a person by the government after they have reached the age when people stop working, itu adalah a pension atau uang pensiunan, teman-teman. Seperti itu. Okay, so let's jump into the following slide. Here is the lesson and the explanation. Mungkin teman-teman di sini mau nggak mau kita akan ada sesi membaca. Saya akan persilakan kepada teman-teman, you can raise your hand. Anyone who wants to help me read the text while practicing your reading, everyone? Ada yang mau coba bantu baca bagian ini? Boleh, silakan Sis Nur Indah Septiani. So start from the title. Nanti Bro Puji di slide selanjutnya ya, Bro Puji. Okay, so on the next slide.
That's true, Actually, Sis Indah. I am new here, so I'm sorry if I join this group for today because before I in the group at 8, so Oh, I'm in class. Yeah, it okay. means that yesterday you didn't join our class, right? Uh, yes. Okay, yeah, it's fine, sis. Come on, please go on. Okay. Why do we need International Worker Days? International Worker Days is a celebration of working people and a day when people campaign to decent work and fair pay. Thanks to action taken by workers over many years, millions of people have won fundamental rights and protections. Minimum wages have been established, there are limits on working hours, and people have the right to pay holidays and sick pay. However, in recent years, working conditions in many situations have got worse. Since the global financial crisis of 2008, part-time, short-term, and badly paid work has become more common, and state pensions are at risk. We have also seen the rise of the gig economy, where companies hire workers casually for one short job at a time. These workers don't have the usual right to paid holidays, the minimum wage, or redundancy pay. Solidarity with other workers is as important as ever. All right. Okay. Thank you so Yeah. much, by the way, sis Nur Indah, yeah. So, well, for the next one here, wait, anything you want to ask, sis Meiza? No, okay. Saya bantu untuk translate-nya dulu ya, teman-teman. Let me tell you here, why do we need International Workers' Day? Kenapa sih sebenarnya kita butuh yang namanya Hari Buruh Internasional, teman-teman? So, jadi International Workers' Day is a celebration. Jadi Hari Buruh Internasional itu adalah sebuah ini teman-teman saya nggak usah baca lagi ya bahasa Inggrisnya ya. Nah, Hari Buruh Internasional itu adalah sebuah perayaan orang-orang dari orang-orang yang bekerja dan dalam seharian itu mereka menyuarakan atau berkampanye, teman-teman, dengan tuntutan yaitu adalah pekerjaan yang layak dan juga gaji yang adil, Francis. Itu. Nah, kita wajib berterima kasih terhadap aksi yang diambil oleh para pekerja yang sudah dilakukan selama lebih dari bertahun-tahun ini, teman-teman. Kemudian jutaan orang-orang juga sudah memenangkan hak dasar mereka dan juga perlindungan. Oke. Nah, di sini Brancis minimum wage. Minimum wage itu kalau di Indonesia disebut apa, Brancis? Ada yang tahu nggak? Upah minimum. UM. UMR. UMR. Ya. Oke. So, UMR teman-teman atau upah minimum itu sudah ditegakkan ya Francis dan juga tidak ada batasan dalam jam kerja teman-teman dan orang-orang memiliki hak untuk dibayar ketika libur ataupun ketika mereka sakit. Bagaimanapun juga dalam beberapa tahun terakhir atau bertahun-tahun terakhir teman-teman ya. So, kondisi pekerjaan itu, Francis, atau kondisi kerja, teman-teman di banyak situasi itu mulai memburuk, Francis, atau semakin memburuk. Nah, di sini sejak yaitu ada krisis finansial, ya, krisis finansial global, teman-teman, pada tahun 2008, yaitu kemudian ada pekerja paruh waktu, pekerja kontrak pendek, teman-teman, atau banyak sekali orang yang bekerja tidak dibayar dengan sesuai, itu menjadi hal yang umum, teman-teman. The way you pronounce it is not common, but it should be common. Okay, so it should be common ya, sis ya. Dan di sini ada state pensions are at risk. Yaitu menjadi pensiunan negara itu sangat-sangat beresiko waktu itu, teman-teman. Karena teman-teman nggak akan dibayar pensiunnya. Dan here, Francis, kita juga bisa melihat teman-teman atau kita juga sudah melihat yaitu ditegakkannya namanya ada gig economy di mana perusahaan-perusahaan itu mereka meng-hire atau mereka itu menerima orang-orang yang bekerja ya, mendapatkan orang-orang yang bekerja
secara casually, teman-teman, for one short job at time. Jadi mereka itu cuman kayak pekerja ini, Francis. Apa teman-teman kalau misalkan tukang yang kalau sehari ya udah dibayarnya cuman hari itu doang. Kalau besok nggak dipanggil lagi atau wait, I forget for that. Pekerja lepas, teman-teman, pekerja lepas. Sorry. One short job at a time. Nah, itu pekerja lepas seperti itu ya. Nah, kemudian pekerja-pekerja ini mereka tidak memiliki hak-hak yang biasanya harus mereka dapatkan untuk dibayar ketika liburan dan mereka itu tidak ada gaji UMR-nya, jadi gajinya asal ditentuin aja dan mereka juga nggak ada uang pesangon. Nah, solidaritas dari satu sama lain, teman-teman, itu merupakan sangat penting ya sampai sekarang dan hal itu menjadi dukungan untuk para pekerja yang ada di situ. Hey, so well for the next one here, let's jump into the following slide here. I'll go with Bro Puji. So silakan Bro Puji boleh dibaca tadi Bro Puji. Atau kalau Sis Meiza mau nanti di slide selanjutnya ya. Oke, silakan Bro Puji. The history of International Workers' Day in May 1886 for 100,000 workers in many parts of the USA went on strike, demanding eight strike, demanding an 8 hours working day. The strike started peacefully, but on the third day of protests in Chicago, there was some violence. The police violence. The police shot at unarmed workers, killing several of them. The next day, there were more protests, and someone threw a bomb. 7 police officers and 4 workers were killed by the bomb or police shooting just after the bomb. The person who threw the bomb was never identified, but 8 workers were arrested. 7 of them were sentenced to death, and 1 of them was sent to prison for 15 years. This event, known as the Haymarket Affair, was very important in bringing working people together in the USA. Many people didn't believe the men were guilty, and the trial was criticized for being unfair. The Haymarket Affair became an international symbol of the struggle for workers' rights, and May 1st was chosen to be International Workers' Day. On this day, socialist parties and trade unions called for workers to demonstrate for the 8 hours day and in favor of peaceful protests. The the 8-hour working day became law for public workers in 1892 in the USA. Since then, workers' movements all over the world have continued to fight for and win this right. All right. Thank you so much by the way Bro Puji. So well, the next one, let's talk about sejarah dari Hari Buruh Internasional. Jadi pada bulan Mei tahun 1886 ada kisaran 400.000 pekerja di banyak bagian Amerika, teman-teman, went on strike. Went on strike di sini artinya yaitu adalah mogok kerja, teman-teman.
Demanding dengan tuntutan yaitu adalah mereka menuntut 8 jam kerja dalam sehari, Prancis. Nah, this one kegiatan ini teman-teman ya, mogok kerja dengan tuntutan tersebut awalnya bermula dengan sangat aman, sangat tentram, teman-teman. Tapi di hari ketiga, teman-teman ya, ketika melakukan protes di Chicago, Prancis, ada beberapa kekerasan, teman-teman. Polisi menembak seorang yang tidak bersenjata dan membunuh beberapa dari mereka. Nah, kemudian hari selanjutnya ada beberapa bentuk protes yang lebih lagi dan ada seseorang yang melemparkan sebuah bom. 7 anggota kepolisian, teman-teman, dan juga 4 pekerja terbunuh dengan adanya kejadian bom tersebut dan juga terbunuh dengan ada kayak polisi yang menembak after kejadian atau setelah kejadian bom tersebut. Nah, di sini orang yang melemparkan bom itu tidak pernah teridentifikasi, tapi 8 orang pekerja ditahan, teman-teman. 7 dari 8 orang pekerja tadi, Francis ya, mereka itu dinyatakan hukuman mati, Francis. Dan 1 orang dari mereka itu dikirimkan atau dijebloskan ke penjara selama 15 tahun. As simple as this one, teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai be sent to ini bisa artinya dikirim, Francis. Atau kalau misalkan penjara, kita lebih sering pakai kata dijebloskan atau dikirim ke penjara, teman-teman. Atau dimasukkan. Nah, jadi teman-teman juga bisa pakainya be sent to atau was sent to. Nah, itu untuk bilangnya dimasukkan atau dijebloskan ke penjara. Itu. Nah, peristiwa ini teman-teman diketahui sebagai peristiwa yang namanya adalah Haymarket Affair, teman-teman, di mana Haymarket Affair itu menjadi sangat penting dan membawa mm, orang-orang yang bekerja di USA itu secara bersama-sama menjadi satu keluarga, teman-teman. Dan banyak orang yang tidak percaya bahwasannya orang-orang atau 7 orang dan juga 8 orang yang dibawa di judge tadi ya teman-teman ya, kayak dinyatakan mati dan juga dikirim ke penjara itu bersalah. Orang-orang itu banyak yang nggak percaya. Dan bahkan pengadilan pun dikritik, teman-teman. Dikritik karena mereka bertindak tidak adil. Kemudian peristiwa Haymarket itu berarti menjadi salah satu simbol internasional akan perjuangan para pekerja dalam mendapatkan haknya. Dan pada tanggal 1 Mei dipilih sebagai Hari Buruh Internasional. Di hari ini, teman-teman, di hari tersebut, Brandes, social parties. What is socialist parties, teman-teman? Ada yang tahu? Partai Sosialis itu sebenarnya, Francis. Partai-partai sosialis dan juga serikat dagang yaitu memerlukan atau mengajak para pekerja untuk berdemonstrasi dengan tuntutan yaitu adalah 8 jam kerja sehari dan dengan harapan protes tersebut dilakukan dengan yang aman-aman saja. Nah, kemudian 8 jam bekerja itu menjadi hukum ya untuk atau menjadi sebuah keputusan hukum yang dimenangkan oleh pekerja-pekerja dan juga buruh-buruh pada tahun 1892 di USA. Sejak saat itu, para pekerja kemudian pergerakan para pekerja ini akhirnya berlanjut untuk mereka terus melawan dan akhirnya terus mendapatkan haknya. Itu. Okay, so let's jump into the following slide again, Francis. So here, is there anyone again who wants to read the text? Okay, Bro Satya, silakan Bro Satya. Celebration and protests take place in different ways in different countries around the world. May 1 is a public holiday. May 1st, bro, by the way. May It's not- 1st is a public holiday in countries such as South Africa,
Tunisia, Tanzania, Zimbabwe, and China. In many countries, including France, Greece, Japan, Pakistan, the United Kingdom, and the United States, there are demonstrations on International Workers' Day. Workers' Day is a day for working people to have a rest from their usual labor. It is an opportunity to campaign for workers' rights, show solidarity with other working people, and to celebrate the achievements of workers all over the world. Oke, thank you so much Bro Satya. And kira-kira kalau zaman sekarang tuh bagaimana sih Hari Buruh itu dirayakan teman-teman? Jadi perayaan dan juga protes itu eh, berlangsung dengan beberapa cara yang berbeda, Francis ya, di negara-negara yang berbeda juga di seluruh dunia. Tanggal 1 Mei itu adalah hari libur ya teman-teman ya, hari libur kayak libur bersama, Francis kayak tanggal merah gitu teman-teman. Di negara-negara seperti Afrika Selatan, Prancis, Tunisia, Tanzania, Zimbabwe dan juga Cina. Di banyak negara lainnya termasuk yaitu adalah Prancis, Yunani, Jepang, Pakistan dan juga Serikat Inggris, teman-teman ya. Di sini atau Kerajaan Inggris dan juga di sini adalah Serikat Amerika, teman-teman. Ada yang namanya demonstrasi ataupun demo, teman-teman, di Hari Buruh Internasional tersebut. Nah, Hari Buruh ini teman-teman menjadi hari di mana orang-orang yang bekerja itu memiliki waktu untuk beristirahat di berbeda saat waktu biasanya mereka bekerja. Nah, ini adalah kesempatan untuk mereka para pekerja mengkampanyekan atau bersuara akan hak-hak mereka sebagai pekerja dan menunjukkan solidaritas kepada pekerja-pekerja lainnya dan sekaligus merayakan pencapaian seluruh pekerja di dunia ini, teman-teman. So we are going to jump into the next slide here. We talk about the vocabularies, Francis. What is tanggal merah? Tanggal merah itu biasanya pakainya bisa pakai public holiday atau off day aja. Not red dates ya, tapi off day biasanya teman-teman. Nah, kalau misalkan Sabtu Minggu itu pakainya weekend, tapi kalau misalkan tanggal merah di tengah-tengah weekdays kayak gitu itu biasanya sebutnya off day, friends. Tahu kak teman-teman sebutnya kayak public holiday. Gitu, boleh. Nah, so let's talk about the vocabularies, Prentice. Campaign, what is campaign? Kampanye. Ya, Kampanye. kampanye. Oke. Kampanye atau juga bisa bersuara ya, teman-teman ya. Kampanye. Bersuara. So, doesn't work tadi, Branches. Doesn't work itu adalah artinya layak, teman-teman. Oke, doesn't means layak. Which? Upah. Oke, upah. Upah, gaji. Oke, this one. Salary. Gaji. Okay, this one. Labor. Pekerja. Okay, pekerja atau buruh juga bisa, teman-teman ya. Buruh. Okay, then the next one here, demonstration. Demonstrasi. Okay, demonstrasi. Demonstrasi. Then workers' right. Hak para pekerja. Hak pekerja. Hak pekerja. Then solidarity. Solidaritas. Solidaritas. Dan the next one, criticize. Mengkritis. Nah, Kritik. benar. Kalau di konteksnya kalimat tadi, sebenarnya criticize itu kayak dikritik artinya, ya teman-teman. Tapi kalau ini bisa bentuk pasnya, yang artinya adalah mengkritik, ya teman-teman. Oke, bentuk pasnya adalah kritik.
Oke, sorry Bro Setia, suara yang bocor ya Bro Setia. Saya izin mute dulu Bro. So, well, the last one is take place. Berlokasi. Tempat. Berlokasi bisa, Lokasi. pakai berlangsung di juga bisa teman-teman. Berlangsung. Oke, take place. So, the event took place. Nah, bentuk pasnya seperti itu. Nah, Francis, after talking about this one, kita akan coba tes pemahaman teman-teman. Nah, karena kan di sini konsepnya adalah tadi reading passage ya, Francis ya. Nah, jadi setelah teman-teman mendengarkan dan menyimak tadi apa tentang International Workers' Day, so we are going to talk about this. Teman-teman, kira-kira pemahaman teman-teman tentang terhadap sebuah teks itu sejauh mana kayak gitu, Francis ya. Exercise 1. Teman-teman tinggal tentuin aja ini true atau false, nanti kita buktikan. Nowadays, a lot of people have basic protections and rights where they work because workers took action in the past. Di masa sekarang, banyak orang yang memiliki perlindungan dasar dan hak mereka itu karena di mana mereka itu bekerja karena para buruh itu dulu beraksi di masa lalu atau mereka yang memperjuangkan itu di masa lalu. True or false, Francis? True. True. Okay, so keep your answer ya. Nanti kita cek. And number 2. Since 2008, working conditions have become much better for a lot of workers. True or false? False. False. And then number 3. In May 1886, many workers in the USA decided to take action because they thought they were working too many hours. True. Okay, this one. Kalau teman-teman ada yang nggak ngerti ketika saya nggak ngertiin, ngomong aja nggak apa-apa ya, Francis. Biar saya artiin dulu nanti ya, teman-teman. Okay, then number 4. The Haymarket Affair had the effect of dividing working people in the USA. Nah, jadi peristiwa Haymarket itu memiliki dampak, teman-teman. Apa dampaknya? Yaitu akhirnya membagi orang-orang yang bekerja di USA. Jadi persebarannya lebih luas pekerjaannya maksudnya. True or false? False. False. Then number 5. An 8-hour working day has continued to be an important condition for workers. 8 jam bekerja dalam sehari itu berlanjut ya menjadi salah satu kondisi yang penting untuk para buruh, teman-teman. True or false? True. True. And the last one, most people around the world celebrate Workers' Day in the same day. Kebanyakan orang, hampir seluruh orang di dunia ini merayakan hari ini dengan cara yang sama. False. Okay, let's check into the slide ya. This is the real answer. Number 1, itu true. Ya, jadi orang-orang itu bekerja dan punya hak, punya perlindungan itu karena aksi yang diambil oleh buruh-buruh pada zaman dahulu, itu benar. Dan 28 sejak tahun 2008 kondisi pekerjaan itu menjadi jauh lebih baik untuk kebanyakan para pekerja itu salah karena nyatanya semakin memburuk ya, teman-teman ya. So in May 1886, many workers in the USA decided to take action because they thought they were working too many hours. It's true. Okay, then number 4, the Haymarket Affair had the effect of dividing working people in the USA. False. Then an 8-hour working has continued to be an important condition for workers. Itu true. Then the last one, most people around the world celebrate Workers' Day in the same way. Okay, so it turns out it's a different way ya, dengan cara yang berbeda-beda, teman-teman. Okay, this is the exercise part 2. Sekarang teman-teman, tadi kan dari teks itu saya bisa kasih clue. Write the correct form of the word in a capital letters in the caps. Jadi teman-teman harus menentukan kira-kira dikasih tahu kata dasarnya di sini.
Tapi kira-kira nanti kalau masuk dalam kalimat itu dia sebagai kata apa? Ya, kayak gitu ya teman-teman. Kata dasarnya itu kayak yang pertama, the Haymarket um, the Haymarket protest started blah blah blah, but later there was violence. Ada jawabannya di situ dikasih clue-nya peace. Apakah cuma peace doang? Apakah peaceful atau peacefully? What is the answer? Peaceful. Ya, Peacefully. it should be peacefully, teman-teman. Jadi ini adalah kata keterangan kata keterangan cara, teman-teman ya. Di mana peacefully-nya kalau saya tanya nih, peacefully kan artinya sama nih dengan damai, teman-teman. Apanya yang dengan damai, Francis? Haymarket protesnya. Ya, Haymarket Protest. protesnya. Permulaan Haymarket protesnya ya, teman-teman. Jadi, kata keterangan cara yang ada LY-nya itu, Francis, dia berfungsi untuk menjelaskan kata kerja. Jadi, menjelaskan bagaimana si subjek melakukan pekerjaannya, melakukan aktivitasnya. Nah, kan yang tadi peacefully, apanya yang dengan damai? Yaitu adalah Haymarket protesnya atau startednya atau permulaan Haymarketnya. Jadi, bermulanya yang dengan aman. Kalau pakai peaceful doang, peaceful itu kata sifat. Kalau kata sifat itu menjelaskan kata benda. Biasanya kayak misalkan the peaceful protest. Nah, itu baru benar. Tapi kalau setelah kata kerja, nah biasanya itu pakainya adalah kata keterangan waktu. Tapi kalau peace doang, Francis, what is peace? Apa itu peace? Peace kira artinya apa kalau peace doang? Noun. Damai. Damai, kedamaian yang artinya adalah sebagai noun. Ya. Kalau yang artinya damai sebagai kata sifat itu peaceful tadi. Okay. So here the next one, Francis, police shot blah 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 workers who could not defend themselves. Armed di situ. Jawabnya apa? Unarmed. 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 Oke. Arm itu tadi tidak bersenjata ya, teman-teman. So then number 3, working conditions have got worse since the global blah 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 crisis in 2008. Finance di situ. Financial. Yeah, this one. So di situ finance yang artinya adalah keuangan sebagai kata benda. Financial itu adalah kata sifat. Nah, kenapa di situ kita pakai financial ya? Karena di sini the global titik krisis yang krisis apanya? Finansialnya. Finansial ini ngejelasin si globalnya. Keuangan apa? Keuangan yang apa? Keuangan yang global kayak gitu, Francis. Nah, maka kalau ada kata yang menjelaskan sebuah kata benda ya, bukan kalimat ya, bukan menjelaskan kalimat tapi menjelaskan kata benda. Nah, berarti dia sebagai kata sifat, teman-teman. Kemudian, the Haymarket Affair became a symbol of the struggle for workers' right and the right to blah 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 protest. Nah, ini apa yo? Ada kata dasarnya sama. Peaceful. Lagi. Ya, kalau ini baru Peaceful. peaceful doang sebagai kata sifat yang menjelaskan protesnya, teman-teman. Okay, this one, Francis. Then number 5, there are blah 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 in many countries on May. Demonstration. Ya, demonstrate itu kata Demonstration. kerjanya yang artinya lakukan demo, tapi demonstration itu demo sebagai kata sebagai kata benda, teman-teman ya. Nah, di dalam konteks ini yaitu adalah kata bendanya, bukan kegiatannya, Francis. And number 6, Workers' Day is a day to celebrate the blah 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 of workers around the world. Achievement. Okay, achievement. Achievement itu adalah kata benda yang artinya adalah pencapaian. Nah, kalau achieve yaitu adalah mencapai. Oke, kalau achievable, Francis, artinya apa achievable? Dapat dicapai. Nah, bisa dicapai. Kalau itu sebagai apa? Achievable. Kelas katanya. Kalau achieve sebagai kata kerja, kalau achievement sebagai kata benda, kalau achievable Sifat. ya kata sifat. Kata teman-teman. sifat.
Okay, that's great. So now here is the answer ya tadi teman-teman achievements peacefully. Now Brantis, it's jump to the discussion. Teman-teman, gini, saya bukan bermaksud untuk mengunderestimate teman-teman tidak, tapi saya rasa bahasa pertanyaan-pertanyaan di sini itu terlalu sulit, teman. Maka dari itu saya cuman buatin 5 pertanyaan dengan bahasa yang jauh lebih mudah dipahami. Dan teman-teman nanti akan berdiskusi menggunakan pertanyaan tersebut. Saya sudah siapkan beberapa tambahan kosakata yang pastinya kan gini, ini kan membahas tentang Hari Buruh Internasional dan beberapa pertanyaannya. Kemungkinan kan teman-teman akan bingung tuh nantinya apa saya nggak pernah bahas tentang ini kayak gitu kan untuk menjawabnya. Tapi berikan pendapat teman-teman nantinya dan saya sudah siapkan vocabulary tambahan. Saya kirimkan ke grup ya teman-teman ya. Itu untuk mendukung cara teman-teman menjawab pertanyaan yang berhubungan nanti dengan International Workers' Day di sini, Prancis. Oke, sebentar, saya kirimkan dulu vocabnya di grup WA-nya. Pokoknya itu adalah vocab-vocab yang mungkin bisa teman-teman pakai di luar pembahasan ini, tapi itu jauh lebih berguna untuk pembahasan ini sekarang. Oke, this one. Sorry, wait. Oke, sudah masuk belum teman-teman di grup WA-nya, Prancis? Bisa Sudah. dilihat, sudah ya. Sudah, Itu nanti jadi teman-teman tinggal lihat di situ aja. Kalau misalkan teman-teman mau ngomong apa, kalau pekerja itu apa, kalau karyawan itu apa, itu semua ada kata kerjanya, ada cara menjawabnya, udah saya buatin. Jadi tinggal teman-teman aplikasikan kalau teman-teman mau ngomongnya apa, cari di situ, Prancis. Pertanyaannya ada 5, teman-teman ya. Okay, the first one, let's see here. Number 1. Why is minimum wage? Okay, Francis. Dalam kurung minimum wage tadi adalah UMR. Ya, teman-teman. UMP atau UMR sebutannya sekarang, Francis? Setahu saya sekarang sebutannya UMP, teman-teman. Upah minimum upah minimum pekerja. Kalau UMR kan apa? Upah minimum Regional. regional ya. Ada UMP atau UMR. Boleh, Francis. Oke, why is this minimum wage itu adalah UMP atau UMPR lagi, UMR. Nah, di sini important for workers. Oke, so jadi teman-teman, kenapa adanya upah minimum atau UMR teman-teman itu penting bagi para pekerja atau buruh, friends. Nah, nanti teman-teman berikan pendapat teman-teman. Didukung dengan vocab yang sudah saya kirimkan. Then number 2, yaitu do you think workers should get higher pay? This one ya, Francis ya. So why or why not? Okay, this one. Di sini pertanyaannya, Francis, apakah teman-teman merasa bahwasannya buruh-buruh atau pekerja-pekerja itu seharusnya mendapatkan gaji atau bayaran yang lebih tinggi? Kalau memang iya, kenapa? Kalau enggak juga kenapa, teman-teman? Seperti itu. Okay, then number 3, the next one yaitu adalah how can companies make workers feel appreciated, teman-teman. Sorry, it's a typo. Bagaimana ya perusahaan-perusahaan, teman-teman, itu bisa membuat pekerja-pekerjanya merasa diapresiasi, teman-teman. Kira-kira
Kalau dari POV teman-teman atau sebagai pekerja kah akan seperti apa? Kalau teman-teman yang ingin menjadi bos bisa biar ngerasa bahwasannya pekerjaannya diapresiasi itu hal apa yang harus dilakukan? Oke, dan number 4 here yaitu adalah what problems can happen if workers get very low salaries. Gaji ya teman-teman ya. Apa masalah yang akan terjadi yang bisa terjadi jika buruh-buruh itu mendapatkan gaji yang rendah, teman-teman. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu adalah what can businesses do when the minimum wage increase? Nah, ini dia Branches. Apa yang kira-kira para pebisnis-pebisnis itu bisa lakukan ya teman-teman ketika yaitu adalah upah minimum itu meningkat. Branches. Itu. Okay. So here the next one I would like to share. Okay, well noted sis. By the way, silakan boleh ya untuk Cliff duluan. Nah, jadi nanti teman-teman, kalau seandainya teman-teman bingung untuk menjawabnya, saya sudah siapkan banyak vocabulary di situ. Barangkali itu bisa membantu teman-teman untuk mendukung diskusinya nantinya ya, Branches. So, well, here everyone. So, actually depends on the regular time, Branches. Ya, ini kurang 15 menit. Teman-teman mau dikasih waktu lebih nggak? Atau tetap 15 menit aja? Atau takutnya ada yang mau istirahat, Kasih, Branches? ya bisa Kasih ya. minta, bisa ditambah lagi bro. Oke, bisa nanti maksimal sampai jam 10:30, is that fine? Kalau mungkin ada Yes. yang mau leave dulu, Bagus. boleh nanti ya. Ini ya, Branches, boleh nanti disampaikan aja ke teman-temannya. Oke, kalau barangkali mau istirahat, teman-teman. Oke, satu room terdiri dari 4 sampai 5 orang saja ya. Oke, so well, saya sudah kirimkan pertanyaannya, nanti bisa share screen, teman-teman. Dan silakan bisa dimanfaatkan vocabulary yang sudah saya kirimkan untuk mendukung diskusi teman-teman. Okay, I have already opened the breakout room, everyone. You guys can go there, then start the discussion with your friend. Have a nice discussion, everyone. Oke, silakan teman-teman yang lain bisa segera masuk ke breakout roomnya ya. Kalau ada kendala untuk masuk breakout roomnya, silakan bisa konfirmasi.